Karena masih banyak pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke WA saya, yaitu minta penjelasan tentang apa itu progo. Sekalipun kita sudah membuat panduan lewat buku saku dan penjelasan-penjelasan yang sudah sering kita share, tetapi alangkah baiknya saya juga perlu menjelaskan secara lesan kepada semuanya terkait apa itu progo. Progo adalah sebuah organisasi yang dalam hal ini berbasis gotong royong. Nah, progo ini akan dibentuk secara struktural mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Lalu di tingkat desa itulah yang akan membentuk unit-unit atau kelompok usaha di setiap desa. Nah, kelompok usaha ini nanti masing-masing anggotanya adalah 10 orang. Nah, ini terkait penjelasan progo secara organisasi. Progo dalam hal ini sebagai sebuah organisasi yang akan membangun sebuah sistem secara struktural yang masif, dalam hal ini berafiliasi secara politik itu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga harapan kita nanti seluruh pengurus struktural dan anggota kelompok yang dibentuk di setiap desa itu nanti bisa ikut juga secara aktif dalam rangka memenangkan Prabowo dan Mas Gibran di kontestasi tahun 2024. Lalu pertanyaannya adalah, program yang akan digulirkan oleh progo ini apa? Kenapa kok kita yakin nanti teman-teman yang ada di struktural itu nanti akan ikut andil berperan secara aktif, dan teman-teman yang menjadi anggota kelompok usaha juga nanti akan berperan secara aktif dalam rangka memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Karena kita punya program yang disebut dengan perlindungan ekonomi rakyat Indonesia. Nah, program perlindungan ekonomi rakyat Indonesia ini kita singkat dengan nama PERI. Nah, PERI itu adalah Dewa Penolong. Nah, jadi bentuk dari program itu adalah yang pertama subsidi peminjaman modal dengan syarat ringan dan dengan kewajiban ringan. Terus yang kedua adalah pembinaan dan pendampingan dari kelompok-kelompok usaha yang melakukan pengajuan permodalan tersebut. Dan yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan dari struktural kepada kelompok-kelompok usaha tersebut. Nah, jadi berapa nilai dari pinjaman modal yang akan dikucurkan dari program PERI ini kepada setiap kelompok? Nilai pinjaman yang akan dikucurkan itu satu kelompok itu 50 juta. 50 juta per kelompok berarti sama juga satu orang itu kurang lebih bisa mendapatkan pinjaman 5 juta rupiah. Kewajibannya setiap bulan adalah bagaimana membayar beban bagi hasil operasional itu sebesar 0,3% setiap bulan atau sekitar 150.000 untuk satu kelompok. Sangat ringan karena hanya 0,3%. Umumnya suku bunga perbankan yang paling murah adalah KUR itu sekitar 6-7% per tahun. Sementara dari program PERI kita itu 0,3 dikalikan 12 bulan itu hanya 3,06% ya setiap tahunnya, atau sekitar 150.000 setiap bulan untuk satu kelompok. Lalu bagaimana dengan pola pembayaran? Untuk 2 tahun pertama ini modal tetap digulirkan, jadi tidak perlu dibayarkan secara mencicil. Jadi tetap digulirkan untuk permodalan usaha terlebih dahulu. Cukup membayar beban yang 150.000 setiap bulan. Lalu di akhir kontrak tahun kedua, nah baru nanti wajib mengembalikan modal. Jadi semacam
peminjaman modal sistem tempo, yaitu tempo 2 tahun. Akhir tahun kedua, kalau sudah mampu mengembalikan, maka dikembalikan. Dan berpotensi untuk bisa mengajukan pinjaman dengan platform yang lebih besar dan tentunya akan disesuaikan dengan regulasi internal kita. Terus, kalau dia belum mampu mengembalikan, maka dia bisa perpanjang untuk 2 tahun atau 1 tahun ke depan. Akan tetapi dengan pengajuan perpanjang ini skemanya udah berbeda. Kalau tadinya 2 tahun kontrak, modal itu tidak dicicil setiap bulan tapi hanya murni membayar beban kewajiban setiap bulan. Tetapi dengan perpanjangan kontrak kedua ini setiap bulan modal juga dicicil untuk dikembalikan. Nah, skemanya 2 tahun atau 1 tahun. Jadi kalau misalnya mau diperpanjang 1 tahun, maka 50 juta dibagi 12 bulan, ditambah beban 150.000. Kalau dia 2 tahun, maka 50 juta dibagi 24 bulan, ditambah 150.000 setiap bulannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu adalah penjelasan terkait dengan program dari Progo ini yang akan digulirkan kepada masyarakat secara umum, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah, bukan menengah ke atas ya. Jadi untuk itu teman-teman sekalian, setiap anggota kelompok itu harus ada dalam satu wilayah teritorial, ada dalam wilayah domisili yang sama, yaitu satu desa. Nggak boleh misalnya berbeda desa, berbeda kecamatan, itu nggak boleh. Terkecuali untuk komunitas tertentu, misalnya komunitas pedagang pasar. Nah, ini boleh. Mereka berbeda wilayah domisili, tapi mereka usahanya sama, ada dalam satu pasar. Nah, ini nanti yang penting ada pengesahan dari ketua paguyuban pasarnya, kan seperti itu. Kelompok usahanya sama per 10 orang. Kalau yang kelompok usaha di desa, itu pengesahan dari kelompok itu nanti oleh perangkat desa atau aparatur desa. Apakah itu kepala desa? Boleh. Kadus boleh, RT atau RW juga boleh. Yang penting ada pengesahan dari aparatur desa. Terus selanjutnya teman-teman sekalian, bagaimana nanti dari kelompok-kelompok usaha yang mengajukan itu, apakah dibatasi targetnya berapa? Ya, kita punya kuota 3 juta kelompok yang kita bagi menjadi 2 zona. Zona A adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Ini kita alokasikan untuk 1,5 juta kelompok, berarti potensi 15 juta anggota. Terus untuk zona B itu adalah Jawa Barat, Banten, Bengkulu, dan Lampung. Ini juga sama, alokasinya 1,5 juta kelompok. Dan nanti berpotensi kita tambah juga di Pulau Bali. 1,5 juta kelompok di zona A dan di zona B berpotensi dengan 15 juta anggota. 15 juta anggota itu kalau dia punya pasangan maka menjadi 30 juta. Di zona B sama, 30 juta juga. Berarti potensi dari dua zona itu adalah sekitar 60 juta suara yang bisa kita harapkan nantinya bersama-sama menjadi anggota Progo dan bersama-sama ikut andil secara aktif maupun pasif dalam rangka memilih dan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran di kontestasi tahun 2024 nanti. Kan seperti itu. Lah, jadi teman-teman sekalian, Progo ini bukan hanya sekedar relawan biasa, yaitu bukan hanya sekedar relawan yang hanya melakukan mobilisir dan menggalang massa, tetapi hanya sekedar dijanjikan sesuatu ke depan yang belum pasti. Tetapi jelas kita dalam hal ini akan membangun struktural secara berjenjang, lalu membentuk kelompok-kelompok usaha di setiap desa dengan target 3 juta kelompok usaha. Maka kalau kita hitung potensi permodalan yang akan kita gulirkan, 3 juta dikalikan 50 juta per kelompok, itu sekitar 10 miliar US dollar atau sekitar 150 triliun lebih yang potensi akan kita kucurkan dengan beban kewajiban hanya 0,3% setiap bulannya, jauh di bawah suku bunga
pinjaman dari bank manapun, sekalipun itu dari program KUR, karena program KUR itu masih 6-7%. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini Progo ini punya target. Target yang pertama adalah kenapa kita berafiliasi politik kepada Prabowo dan Mas Gibran. Karena kita ingin pasangan Prabowo Gibran ini menang dalam satu putaran. Lalu kenapa kita memilih dua zona ini? Ini sudah dilakukan satu kajian secara strategis dan analisis yang matang, bahwa di zona A, yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tahun 2014 Pak Prabowo kalah suara dengan Pak Jokowi itu 8 juta secara nasional. Kalahnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sekitar 12 juta. Lalu di tahun 2019 kekalahan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu 16,9 juta secara nasional. Nah, ini untuk 3 wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja yang saya sebut dengan zona A, itu kekalahannya sekitar 20,6 juta. Jadi kalau di pusat kekalahan secara nasional itu naik 110% dari 2014 ke 2019. Nah, tetapi untuk 3 wilayah ini yang masuk di zona A yang saya sebutkan, itu kenaikan kekalahan dari 12, sekian juta menjadi 20,6, ini kenaikan sekitar 80% kenaikan kekalahan perolehan suara di 2019. Sehingga teman-teman sekalian, dengan target kita membentuk 1,5 juta kelompok di zona A, maka potensi 1,5 juta itu adalah 15 juta anggota. 15 juta anggota itu ditambah dengan pasangannya potensi 30 juta. Kalau terjadi margin error 20%, maka masih tersisa sekitar 24 juta. Dengan adanya Mas Anies sebagai kontestan yang ketiga, maka potensi dengan penambahan suara yang kita harapkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja ini sekitar 24 juta sampai 30 juta, maka kita yakini di 3 wilayah teritorial ini Prabowo dan Mas Gibran akan menang, karena calonnya sekarang sudah bertiga. Dan mohon maaf, kita lakukan kalkulasi tadi, perbandingan perolehan suara antara kontestan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Saat ini calon dari PDIP yang dulu Pak Jokowi sekarang adalah Pak Ganjar. Pak Ganjar itu bukan Pak Jokowi, Pak Jokowi itu bukan Pak Ganjar, sehingga potensi diterima oleh masyarakat pemilih Pak Jokowi di 2 kontestan sebelumnya tentunya akan berbeda. Apalagi dalam hal ini ditambah Mas Gibran sebagai representasi dari Pak Jokowi, itu menjadi wakilnya Pak Prabowo. Sehingga dengan target 1,5 juta kelompok dan 15 juta anggota yang berpotensi menjadi 30 juta ditambah pasangan, dikurangi margin error 10-20%, berarti potensi bisa kita bawa sekitar 24 juta di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja, menambah potensi suara yang kemarin, maka insya Allah Prabowo Gibran akan menang di 3 wilayah teritorial ini atau yang saya sebut dengan zona A. Yang di zona B, Jawa Barat dulu menang Pak Prabowo, Bengkulu menang Pak Prabowo, Lampung imbang, Banten menang Pak Prabowo. Tetapi karena sekarang ada Pak Anies sebagai kontestan juga, yang dulu banyak pemilih-pemilih dari partai pendukungnya Pak Anies itu sekarang yang dulu mendukung Pak Prabowo tentunya akan bergeser. Lah, potensi pergeseran inilah maka kita antisipasi di Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Bengkulu dengan kita buat kelompok-kelompok usaha juga yang akan dibentuk oleh struktural Progo juga dengan target 1,5 juta. Sehingga potensi yang kita harapkan adanya penambahan suara di 4 provinsi tersebut yang kita sebut dengan zona B itu sama, yaitu antara 24 juta sampai 30 juta juga potensi penambahan suara. Ditambah nanti
basis suara militannya, maka potensi nanti di 4 provinsi itu Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menang juga. Kalau di zona A dan di zona B Prabowo Gibran bisa memenangkan kontestasi, maka kontestasi Pilpres 2024 besok itu selesai satu putaran. Karena kalau saya hitung secara kalkulatif, potensinya nanti adalah sekitar 52 sampai 55% perolehan dari Prabowo Gibran dengan kalkulasi yang saya sampaikan tadi. Maka Pilpres akan menang satu putaran. Itu yang kita harapkan. Itu adalah target pertama. Target kedua adalah di samping Progo ini mendirikan kelompok-kelompok usaha untuk kepentingan politik kontestasi, juga Progo ini berusaha ingin membantu pemerintah, membantu masyarakat kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi yang akan kita bantu subsidi modalnya, dan kita bantu pembinaan, dan kita bantu juga pendampingan serta pengawasan dengan kewajiban dan syarat yang sangat ringan. Sehingga potensinya nanti adalah sekitar 30 juta keluarga dari 3 juta kelompok. Itu potensi 30 juta keluarga yang bisa kita bantu untuk memulai usaha kecil menengah, dan potensial kita bina dan kita dampingi sehingga nanti akan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, jadi itu adalah target kedua kita. Target yang ketiga adalah yaitu meningkatkan kesejahteraan kader. Kalau kita berbicara konteksnya organisasi relawan selama ini adalah bagaimana adanya satu kesepakatan dan konsensus politik strategis daripada para elit dengan si calon, sehingga nantinya elit-elit itu nanti akan punya posisi, punya tempat secara strategis. Ada yang jadi komisaris, ada yang menjadi direksi, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi wakil menteri misalnya. Tetapi ternyata pengurus strukturalnya kan tidak jadi apa-apa. Nah, dan itu sah-sah saja, karena tidak mungkin semua pengurus itu bisa ditampung di dalam posisi jabatan semua kan. Tentunya di situ ada kuota, ada kapasitas, ada analisis, ada kajian secara personal terkait dengan sumber daya manusia, profesionalismenya juga. Nah, itu juga tentu akan menjadi bahan pertimbangan masuk di dalam jabatan tersebut. Akan tetapi yang jelas yang ingin saya tegaskan adalah bahwa strukturalnya, kadernya tidak dapat apa-apa selain biasanya adalah support operasional pada saat acara mobilisasi massa. Nah, di sini Progo memberikan satu konsep yang berbeda. Kita tidak mengedepankan mobilisasi massa, kita tidak mengedepankan show of force, tapi kita mengedepankan adalah pemberdayaan ekonomi secara struktural dan edukasi pemahaman politik secara berjenjang kepada semua kader kita. Sehingga kita sadar bahwa di tahun 2024 ini Progo ini menerapkan bukan hanya dalam konteks politik kontestasi, dalam konteks politik pragmatis, bukan hanya itu, tetapi bagaimana kita juga menerapkan dalam konteks politik ekonomi untuk masyarakat. Sehingga harapan kita nantinya dengan adanya subsidi permodalan yang kita kucurkan, ada beban kewajiban sekitar 0,3% dari kelompok kepada pihak perbankan. Karena Progo adalah sebagai fasilitator dari pihak perbankan tersebut, maka Progo tentunya punya hak dari 0,3 tersebut dan yang akan diatur dalam regulasi internal, sehingga semua struktural dari tingkat Kordes, Korcap, Korda, Korwil atau provinsi dan pusat semua akan menikmati kesejahteraan setiap bulan dengan kewajiban dan tugasnya melakukan pembinaan dan pendampingan dari kelompok-kelompok usaha yang terorganisir dan tergabung menjadi keluarga besar dari Progo. Nah, sehingga teman-teman sekalian,
Dengan program yang semacam ini, maka secara tidak langsung kita sudah membantu pemerintah secara produktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekalipun baru dalam kapasitas kurang lebih 30 juta keluarga plus pengurus struktural. Dan di samping itu juga kita juga punya pengurus struktural yang mampu kita berikan kesejahteraan rutin setiap bulan dari hasil kemitraan kita dengan pihak perbankan, sehingga nantinya potensi setiap bulan itu adalah ratusan ribu bahkan jutaan kader kita yang berpotensi mendapatkan salary atau kesejahteraan bulanan. Jadi kalau kita simulasikan pengurus kita rata-rata 11 orang misalnya, pengurus Korda 11 orang. Kalau dari 7 provinsi ini ada 200 Korda, maka 11 dikalikan 200 berarti 2.200 kader tingkat Korda. Lalu kalau di Korcam itu sama 11. Biasanya Korcam itu ada paling tidak 10 sampai 15. Kita hitung rata-rata 10 kecamatan. Berarti dalam satu kabupaten pengurus Korcam itu ada 11 dikali 10, 110. Kalau di setiap kabupaten ada 10 semua, maka 110 dikalikan 200, maka 22.000. 22.000 potensi pengurus Korcam, 2.200 potensi pengurus Korda. Lalu Kordesnya sama 11 juga, dan di kecamatan itu juga sama, ada 10. Berarti di desa-desa dalam satu kecamatan 10 kali 11, 110. Dikalikan 10 kabupaten, misalnya dalam satu kabupaten itu ada 10 kecamatan, 1.100. 1.100 kalau kita asumsikan 200 kecamatan itu sama jumlah kecamatannya dan jumlah desanya, maka 1.100 dikalikan 200. Dikalikan 200 kecamatan, berarti 220.000. 220.000 ditambah 22.000 ditambah 2.200, berarti sekitar 230-an ribu kader kita setiap bulan secara struktural dan berjenjang itu mendapatkan kesejahteraan secara rutin, tentunya secara proporsional sesuai dengan kelompok usaha yang ada di masing-masing wilayah, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Lah, jadi teman-teman sekalian, itu adalah penjelasan singkat tentang Progo dan terkait dengan target besar kita ke depan dengan Progo ini, sehingga kita betul-betul akan mampu memberikan kontribusi terbaik, memberikan kontribusi yang produktif, bukan hanya dalam rangka politik kontestasi, bukan hanya dalam rangka politik kekuasaan dan politik pragmatis, akan tetapi juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil sebagai anggota dan meningkatkan kesejahteraan kader sebagai pengurus secara struktural. Jadi demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa dipahami. Akan tetapi sebelum saya tutup, saya juga ada tambahan yang sering ditanyakan. Itu sering ditanyakan kapan mulai proses subsidi pengajuan modal. Itu insya Allah tanggal 20 November selesainya aplikasi yang dipakai untuk pengajuan secara online. Nah, kalau itu sudah selesai maka akan langsung di trial, maka otomatis akan segera akan dimulai. Jadi target kita sesuai update informasi kita terakhir dari pihak PRI dan sistem perbankan, dari pihak manajemen PRI dan perbankan, itu insya Allah di tanggal 20 kurang lebih itu aplikasi sudah selesai. Lalu pertanyaan yang kedua itu biasanya dana ini dari mana? Kok bisa besar banget yang mampu dikucurkan oleh Progo? Dan ini bukan dana Progo, dana ini bukan dana Pak Prabowo, dana ini bukan dana partai ya. Dana ini adalah murni dana perbankan. Dana perbankan yaitu dari lembaga finance internasional yang berafiliasi dengan BI, lalu menunjuk Bank BNI. Dan ke depan insya Allah ada salah satu bank lagi yang akan ditunjuk sebagai bank pelaksana untuk mengucurkan permodalan kepada masyarakat kecil dengan kewajiban yang ringan, dan Progo adalah sebagai fasilitator.
Karena Progo adalah sebagai fasilitator, maka Progo membentuk struktural sampai tingkat desa dan membentuk kelompok usaha di desa-desa itu secara tersistem dan masif dengan ketentuan dan regulasi internal yang tentunya akan kita buat juga supaya mencegah potensi banyaknya gagal bayar dan kredit macet. Tetapi kita berkeyakinan dengan syarat yang mudah dan kewajiban yang ringan dan landasan kebersamaan serta gotong royong kita bangun ekonomi masyarakat, kami berkeyakinan masyarakat kita adalah masyarakat yang beradab, masyarakat yang mau dibina, masyarakat yang mau diberdayakan ke arah yang produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Sehingga sekalipun bebannya ringan, kewajiban ringan, syarat pengajuan juga ringan tanpa jaminan, tanpa latar belakang BE checking yang menjadi bahan analisis ya, karena sudah terakomodir di dalam kelompok, maka kami yakin masyarakat kita yang menjadi anggota itu betul-betul akan memenuhi kewajibannya dan betul-betul punya kesadaran bahwa Progo ini adalah untuk kita semua. Progo ini adalah untuk kita menangkan Pak Prabowo, dan Progo ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat, dan Progo ini adalah untuk Indonesia kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemenangan, Prabowo Presiden.